Pak, mau 9.000 ya? Ini uangnya, sekalian bayar yang tadi yang dimakan sama anak saya. Siap, Bu. Ini, Bu, kue manconya. Pak Madun, manconya hari ini kok rasanya beda ya? Kok lebih pahit dari biasanya? Ah, nggak mungkin, Bu. Ini resepnya sama kayak biasanya kok. Mungkin lidah ibu lagi nggak enak kali. Bener Pak, pahit banget. Ini rasanya ada yang aneh, nggak kayak manco yang biasa saya beli. Oi, Madun, kamu lagi capek abis jualan ya? Nih, saya ada sesuatu yang bisa bikin jualan kamu makin laris. Itu gula merah, Pak Udin. Ngapain bawa banyak-banyak gini? Ini gula merah spesial. Harganya murah, tapi untung bisa berkali-kali lipat. Gak ada yang tahu bedanya asli sama yang palsu. Kue mancomu pasti lebih banyak keuntungannya kalau pakai yang ini. Tapi ini aman gak? Saya nggak mau bikin orang sakit. Usaha saya kecil, tapi saya masih mau jual yang baik. Ah, tenang aja Pak Madun. Banyak yang udah pakai ini dan gak ada masalah. Kamu juga tahu keuntunganmu gak seberapa kalau pakai gula asli terus. Coba aja dulu. Kalau laris, kamu bisa ambil stok langsung di pabrikku besok. Ya mungkin saya bisa coba sekali, tapi kalau ada masalah saya nggak bakal pakai lagi, Pak Udin. Gitu dong Pak Madun. Besok kalau jualanmu makin sukses, langsung aja ambil stok baru di pabrik. Saya tunggu ya. Apa yang barusan tadi dia tawarin, Mas? Gula merah buat manco. Pak Udin bilang ini aman. Mas, kita jangan cari jalan pintas ya. Jualan itu tentang kepercayaan. Jangan sampai ngecewain orang. Ayo cepet, jangan lambat kerja kalian. Tambahin pewarna biar warnanya pas. Nggak boleh ada yang curiga kalau ini gula palsu. Besok Pak Madun datang, ambil stok lebih banyak, ngerti? Iya Pak Udin, semuanya sudah diatur. Warna udah mirip banget sama yang asli. Kita udah campur bahannya sesuai takaran Pak. Tapi apa ini nggak berbahaya kalau sampai ketahuan? Kalian gak usah banyak tanya. Selama gak ada yang lapor atau ngelaporin kita, gak akan ada yang tahu. Semua udah aku urus, paham? Tapi Pak, kalau ada yang sakit gara-gara ini. Hei, diam kamu ya. Itu bukan urusan saya. Yang penting duit masuk. Udah, cepat kelarin. Besok pagi semua gula harus udah siap buat diangkut. Ini bisnis bukan main-main. Yang penting semua lancar, tanpa ada yang curiga. Ayo manco wijennya. Manis, gurih, renyah, cuma 1.000 perak. Beli 5 gratis 1. Aku mau 1 Pak, yang paling banyak wijennya ya. Nih, buat kamu yang manis. Manconya juga manis, jadinya cocok. Pak, mau 9.000 ya? Ini uangnya, sekalian bayar yang tadi yang dimakan sama anak saya. Siap, Bu. Ini, Bu, kue manconya. Pak Madun, manconya hari ini kok rasanya beda ya? Kok lebih pahit dari biasanya? Ah, nggak mungkin, Bu. Ini resepnya sama kayak biasanya kok. Mungkin lidah ibu lagi nggak enak kali. Bener Pak, pahit banget. Ini rasanya ada yang aneh, nggak kayak manco yang biasa saya beli. Pak, manconya keras banget. Nggak kayak kemarin. Aduh, mungkin kalian kebanyakan ngemil jajanan lain sebelum ini. Jadi rasanya berubah di mulut. Tenang aja, manco saya nggak pernah berubah. Cuma resep turun-temurun, nggak ada yang aneh-aneh. Saya nggak yakin Pak, tapi kali ini manconya nggak kayak biasanya. Semoga nggak ada apa-apa ya. Untung aja tadi aku berhasil ngeles. Aku harus lebih hati-hati lagi. Alhamdulillah, manco kita hari ini laku keras, Bu. Cepet banget habisnya. Bahkan belum sampai sore, semua udah ludes. Pak, aku senang dengarnya, tapi aku juga khawatir. Hah? Khawatir kenapa? Lihat ini uangnya. Kita untung besar hari ini. Bukan soal itu, Pak. Aku dengar-dengar dari tetangga, katanya mereka curiga sama gula yang kamu pakai. Mereka bilang rasa manconya aneh, nggak kayak biasanya. Hahaha. Ah, gosip-gosip kampung biasa itu mah, Bu. Jangan dengerin orang-orang yang suka ngarang. Selama manco aku laku, biarin aja.
Tapi Pak, ini bukan gosip biasa. Ibu-ibu pada ngomongin di warung tadi. Mereka bilang rasanya beda, gak kayak gula asli. Gula tetap gula, Bu. Mau dari mana juga, yang penting kan hasilnya manis. Kamu nggak usah terlalu khawatir. Yang penting jualan kita laris manis. Tapi kalau beneran ketahuan gimana Pak? Bisa-bisa kita kena masalah besar. Aku nggak mau sampai kita ditangkap polisi gara-gara gula palsu itu. Aku udah bilang, Bu, nggak bakal ada yang tahu selama dagangan aku masih diserbu orang. Kamu nggak perlu takut. Orang-orang cuma seneng nyari kesalahan. Kita fokus aja sama keuntungan yang kita dapat. Tari, anak saya sakit banget perutnya, melilit. Dia bilang habis makan manco Pak Madun kemarin. Ya ampun Bu Lilis, saya juga dengar dari tetangga-tetangga lain. Mereka mulai curiga sama mancok Pak Madun. Katanya rasanya aneh, gak kayak biasanya. Mungkin gulanya yang salah. Saya nggak bisa diam aja Bu Tani. Ini bukan pertama kalinya anak saya sekarang sakit begini. Kalau benar dia pakai bahan nggak benar, kita semua bisa kena bahaya. Saya setuju, kita nggak boleh biarin ini terus menerus. Apalagi anak-anak yang paling sering beli dari dia. Kalau udah nyakitin gini, ini gak bisa dibiarkan. Saya nggak mau yang lain jadi korban. Kita harus laporin ini ke Pak RW biar semuanya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya nggak akan diam sampai dia tanggung jawab. Ayo Bu Lilis, kita nggak bisa biarin ini terus. Nanti saya temani ya ke rumah Pak RW. Kita harus cari keadilan buat anak-anak kita. Ayo Bu Tani, tapi sekarang saya harus bawa Disa ke rumah sakit dulu. Saya nggak bisa diam aja lihat Disa sakit begini. Setelah itu kita langsung ke Pak RW. Saya nggak mau ya ada yang terus-terusan kena dampaknya. Saya akan bantu, Disa akan baik-baik saja. Dan kita akan pastikan Pak Madun menerima konsekuensinya. Ini bukan cuma untuk anak kita, tapi untuk semua yang berhak hidup sehat. Kami mendapatkan laporan bahwa gula di sini palsu. Semua diam di tempat. Pak, ini cuma salah paham. Gula yang kami produksi itu aman kok. Ini semuanya udah legal. Aman bagaimana? Kami udah dapat laporan dari masyarakat bahwa gula ini palsu. Kami juga sudah mengumpulkan bukti-bukti. Jangan coba-coba berbohong ya kalian. Ini apa? Gula macam apa yang kamu jual ke masyarakat? Hah? Kamu tahu ini bisa membahayakan nyawa banyak orang. Pak, saya bisa jelaskan ini. Ini cuma masalah kualitas bahan baku. Kami nggak bermaksud buat merugikan siapapun. Gula ini cuma sedikit di bawah standar, tapi masih bisa dikonsumsi kok. Jangan cari alasan, wahai Pak Udin. Kami sudah memeriksa semuanya. Kamu tahu berapa banyak orang yang sudah mengeluh karena gula ini bikin sakit perut, bikin makanan rusak. Kamu nggak bisa lari lagi. Aduh, kita ikut ke naga ya. Gimana kalau kita juga ditangkap? Jangan ngomong keras-keras. Kita diem aja dulu. Jangan bikin masalah tambah besar. Pak, tolong. Ini semua cuma kesalahpahaman saja. Saya nggak tahu soal keluhan-keluhan itu. Saya cuma usaha kecil, Pak. Jangan tangkap saya. Kamu sudah cukup bicara. Kami akan bawa kamu ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut. Semua barang bukti juga akan kami sita. Pak, ini beneran salah paham. Saya nggak bersalah. Tolong, kasih saya kesempatan buat jelasin. Kamu bisa jelasin di kantor. Sekarang kamu diam. Pak, ini kopinya. Makasih, Bu. Bu, bagaimana keadaan si Ade sekarang? Alhamdulillah si Ade sudah membaik Pak. Pak, Ibu gak tahan lagi. Ini kue manco dari Pak Madun udah bikin anak-anak sakit. Aku curiga penyebabnya dari gula yang dipakai untuk membuat bahan kue manco. Tadi pagi si Santi muntah-muntah Pak. Dan dia bilang dia cuma minum teh di rumahnya sama makan kue manco Pak Madun. Kalau kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Aku juga dengar beberapa tetangga lain mulai curiga sama gulanya. Kalau gini terus, bisa-bisa banyak yang jadi korban. Ini udah gak bisa dibiarkan lagi. Kalau gitu, aku samperin dia. Ini udah keterlaluan. Bisnis kayak gini bisa ngerugiin banyak orang. Gak bisa dibiarkan. Aku udah dengar dari banyak orang. Bukan cuma anak-anak yang kena, tapi juga orang tua. Gula itu bikin makanan terasa aneh. Pak, kalau nggak cepat diurus, takutnya makin banyak korban. Aku ngerasa bersalah. Aku nggak tahu kalau Pak Madun jualan manco pakai gula palsu. Harusnya aku lebih hati-hati dan nggak biarin si Ade beli kue itu.
Pak Karyo, Bu Lilis, maaf, saya juga udah kasih tahu suami saya, tapi dia nggak denger. Saya udah bilang berulang kali, ini masalah serius, tapi dia malah bilang nggak ada yang salah dengan gula yang dia pakai buat bikin kue manco. Itu dia masalahnya. Dia pikir dia bisa terus jalanin bisnis ini tanpa peduli sama akibatnya. Saya udah bosan ngeliat orang kayak dia. Kalau dia terus kayak gini, bisa-bisa dia terlibat masalah yang lebih serius. Orang-orang pasti akan laporin dia ke pihak yang berwajib. Pak, kita harus hentikan Pak Madun sebelum semuanya terlambat. Saya juga udah dengar dari ibu-ibu lain, anak-anak mereka mulai kena dampaknya. Kue manco yang suami saya jual, itu bikin mereka diare. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi bahaya buat semua orang. Tolong Pak, hentikan suami saya, buat dia sadar kalau yang dia lakukan itu salah. Saya nggak bisa diam aja. Saya akan samperin Pak Madun sekarang juga. Kalau dia nggak mau dengar, biar hukum yang bicara. Saya udah capek ngeliat orang-orang kayak dia yang cuma peduli sama untung sendiri tanpa mikir orang lain. Semoga dia mau denger ya Pak. Kita nggak mau ada yang lebih parah lagi. Bu Lilis, tenang aja. Aku nggak akan biarin ini berlarut-larut. Maafin aku Pak, cuma ini satu-satunya cara buat menghentikan kamu. Pak Madun, Anda terlibat dalam distribusi gula palsu dari pabrik Pak Udin. Kami mendapatkan laporan dari banyak warga yang sudah terkena dampak buruknya. Ikut kami sekarang juga. Apa? Ini pasti salah paham. Saya cuma jual manco biasa, Pak. Gula-gula itu nggak ada masalah. Saya cuma jual barang-barang biasa aja. Kamu bisa ngomong itu di kantor. Kami udah dapat bukti kalau kamu terlibat dalam rantai distribusi gula palsu. Pabrik yang jadi pemasok juga udah kami gerbek. Sekarang, ayo ikuti kami. Pak Karyo, kamu kenal saya. Saya nggak mungkin jual barang-barang palsu kayak gitu. Kamu tahu kan, saya cuma pengusaha kecil. Mana mungkin aku ngelakuin hal itu. Pak Madun, saya udah dengar keluhan dari banyak orang. Kamu harus bertanggung jawab. Banyak anak-anak yang sakit karena gula palsu itu. Kamu pikir ini cuma salah paham? Kamu udah main-main sama kesehatan orang. Ini nggak bisa dibiarkan. Saya nggak tahu Pak Karyo. Saya cuma jual apa yang udah dikasih dari pabrik Pak Udin. Saya nggak tahu kalau itu palsu. Tolong saya nggak mau ini terjadi. Tapi ini udah terjadi Pak Madun. Kamu nggak bisa cuma bilang nggak tahu. Banyak keluarga yang udah menderita karena gula palsu itu. Kamu pikir mereka bisa sembuh cuma dengan permintaan maaf? Ini nyawa orang yang udah kamu pertaruhkan. Pak Madun, lebih baik Anda ikut kami dengan baik-baik. Kami punya semua bukti yang diperlukan. Anda bisa menjelaskan semuanya nanti di kantor. Sekarang kami harus membawa Anda. Tolong Pak Karyo, saya nggak bermaksud. Saya nggak tahu semuanya bakal jadi kayak gini. Pak Madun, saya udah nggak bisa bantu kamu lagi. Ini di luar kendali kita. Kamu harus tanggung jawab atas apa yang udah kamu lakuin. Semoga hukum bisa memberi kamu pelajaran. Akhirnya ketahuan juga ya Pak Karyo. Udah lama saya curiga sama Pak Madun. Cara dia jual kue manco itu aneh. Banyak orang yang ngeluh. Tapi ya, kita nggak punya bukti waktu itu. Iya, saya juga merasa ada yang nggak beres. Tapi saya nggak nyangka bakal separah ini. Anak-anak sakit, keluarga-keluarga terancam gara-gara gula palsu itu. Pak Madun udah terlalu jauh. Kasihan mereka yang udah beli kue manco. Itu kalau nggak cepat-cepat ketahuan, mungkin bisa lebih parah lagi. Saya dengar-dengar banyak orang yang udah masuk ke rumah sakit. Iya, anak saya salah satu korbannya. Mereka nggak salah apa-apa, cuma pengen beli jajanan kue manco. Siapa yang nyangka hal itu bisa seberbahaya ini? Kita semua harus berhati-hati Pak Karyo. Nggak bisa sembarangan percaya sama siapapun. Meski udah kenal bertahun-tahun Pak Madun, itu teman kita. Tapi ternyata, ya begitulah. Ini pelajaran buat kita semua Pak Budi. Jangan cuma karena kita kenal lama, kita jadi tutup mata sama hal-hal yang gak beres. Kepercayaan itu mahal harganya. Dan Pak Madun udah menghancurkan semua itu. Saya kecewa Pak. Apa nggak ada lagi yang kayak Pak Udin, Pak Karyo? Siapa tahu masih ada yang jual barang-barang palsu. Kita harus waspada. Setiap kali ada yang mencurigakan, kita harus lapor. Jangan takut ngomong, karena kalau kita biarin, dampaknya bisa sebesar ini. Lihat aja, satu desa kena imbasnya. Semoga ini jadi yang terakhir. Kita nggak mau ada kejadian kayak gini lagi. Iya, aku harap kita bisa belajar dari ini. Jangan biarkan keserakahan menghancurkan desa kita lagi. Kita harus saling menjaga. Ini semua salah Pak Udin. Dia yang mulai, dia yang kasih aku gula palsu itu. Kalau bukan karena dia, aku nggak akan ada di sini. Pak,
Jangan cuma nyalahin orang lain. Kamu juga salah besar. Kamu tahu itu gula palsu. Kamu tahu itu bisa merugikan orang lain. Tapi kamu tetap jualan. Kamu yang putusin buat ambil keuntungan dari kesalahan itu. Aku nggak punya pilihan, Bu. Pak Udin maksa aku, makanya aku mau terima. Aku cuma pengen bisnis kita tetap jalan. Pengen kita punya kehidupan yang lebih baik. Tapi lihat hasilnya sekarang, Pak. Apa ini yang kamu sebut kehidupan lebih baik? Kamu di penjara. Kita kehilangan segalanya. Semua itu gak sebanding sama apa yang udah kamu lakukan ke orang-orang. Gula yang kamu jual bikin anak-anak sakit dan keluarganya menderita. Aku nggak bermaksud kayak gini. Aku nggak tahu harus gimana. Aku cuma pengen kita bisa bertahan. Pak Madun, persidangan Anda akan segera dimulai. Ayo ikut kami. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku. Aku berharap kamu bisa belajar dari semua ini, Pak. Tapi sekarang kamu harus bayar mahal atas kesalahanmu. Sidang ini sudah berjalan dengan cukup panjang. Semua bukti telah dipertimbangkan dan kini saatnya untuk memutuskan hukuman bagi terdakwa. Pak Udin, Anda sebagai pemilik pabrik gula palsu yang secara terang-terangan telah memproduksi dan mendistribusikan barang berbahaya kepada masyarakat, Anda telah menyebabkan kerugian yang besar, baik dari segi finansial maupun kesehatan. Tapi Pak Hakim, saya tidak bermaksud merugikan siapapun. Saya hanya ingin mencari nafkah. Namun, keinginan untuk mencari nafkah Anda telah melibatkan kejahatan besar. Oleh karena itu, saya menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Pak Hakim, apa saya juga akan dihukum? Tentu, Anda juga akan mendapatkan hukuman. Tapi saya hanya ikut-ikutan, Pak. Saya dipaksa untuk pakai gula palsu. Secara nggak langsung, saya cuma membantu distribusi. Pak Madun, meskipun Anda dipaksa, Anda telah terlibat dalam tindakan ilegal ini. Anda tidak bisa mengelak dari kenyataan ini. Karena peran Anda yang cukup signifikan, saya menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Ini memang harus terjadi. Semoga ini bisa jadi pelajaran bagi semuanya. Sidang dinyatakan selesai. Semoga hukuman dapat diberikan keadilan yang sepatutnya. Saya menyesal, Pak Madun. Kalau saja saya tidak memulai ini semua, tidak akan ada yang seperti ini. Kita semua salah, Pak Udin. Tapi saya tidak pernah menyangka ini bakal berakhir seperti ini. Semua yang terjadi ini harus jadi pelajaran. Kejujuran dan tanggung jawab itu penting. Saya harap setelah ini tidak ada lagi yang mencoba untuk mengambil jalan pintas yang merugikan banyak orang. Makasih Bu Dwi, Anda telah memberikan kesaksian yang sangat berharga. Sekarang tugas kita semua untuk memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Saya minta maaf semuanya. Terima kasih sudah memberitahu semua orang. Saya harap semuanya bisa kembali berjalan dengan benar. Pemirsa, saat ini kita berada di depan kantor polisi, di mana kedua tersangka Pak Udin dan Pak Madun baru saja diamankan terkait kasus distribusi gula palsu. Kasus ini telah menghebohkan masyarakat, terutama karena dampak buruk terhadap kesehatan anak-anak dan warga yang mengkonsumsinya. Pak Polisi, bagaimana tanggapan Anda tentang kasus ini? Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih bahan makanan. Kasus seperti ini tidak boleh terulang lagi. Kami akan menindak tegas siapapun yang berusaha merugikan masyarakat dengan berjualan barang palsu atau berbahaya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Aduh, kepalaku pusing banget. Dunia makin sesat aja. Kok bisa-bisanya ya orang pada curang tanpa campur tanganku? Aku nggak bisa terima ini. Kalau gini terus, pendapatanku bulan ini pasti turun. Harusnya aku yang bikin orang-orang sesat, bukan mereka sesat sendiri. Kayaknya aku mesti mikir cara baru buat balikin keadaan ini. Ini nggak bisa gini terus nih. Kalau nggak ada campur tanganku, bisa-bisa aku nggak dapat komisi. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kejujuran dalam berdagang sangat penting. Semoga peristiwa ini membuat kita semua lebih waspada dan menghargai kesehatan masyarakat. Saya Sari dari kanal berita harian Kokomel melaporkan dari depan kantor polisi. Dan buat teman-teman semua, ingat ya, jujur adalah kunci dari segala keberhasilan. Jangan sampai kita terjerumus pada kebohongan yang hanya membawa kehancuran.